Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Kita patut bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini kita sebelum beraktivitas, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru ini. Kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan hidup semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami kembali menyuarakan kebenaran-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau tidak tinggal diam, Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan tuntun kami Bapa, nama-Mu dimuliakan. Kami siap membaca dan merenungkan serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Iya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih hidup dan diberi kesempatan hidup untuk menyampaikan kabar baik. Mohon maaf sebelumnya bahwa sejak episode yang lalu sampai hari ini baru terbit lagi karena saya terkonfirmasi terpapar COVID-19. Dan sepanjang hari mengalami situasi yang sulit itu, kami tetap bersyukur kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, mohon kesembuhannya. Dan hari ini terus dalam pemeliharaannya dan diberi kekuatan dan kesehatan. Terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita kembali mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkat kabar baik hari ini. Perhatikan baik-baik. Yang terambil dari Galatia pasal 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu,
selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan pagi hari ini dengan perikop saling membantulah kamu. Apa yang dituliskan oleh seorang hamba Tuhan ini, ya, dikatakan bahwa saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini disingkapkan untuk membuat kita merenung, mendapat pencerahan, untuk kita berubah dari yang lama menjadi baru, dari belakang menuju ke depan. Apa yang kita tangkap dan terima dari perikop ini, dikatakan bahwa kewajiban semua orang yang diajarkan firman Allah ialah membantu menyediakan tunjangan materi bagi mereka yang mengajar. Nah, mereka yang layak disokong adalah para gembala, pekerja, guru, penginjil, dan misionaris yang setia. Ini dalam konteks saling membantu. Mereka hidup dari pemberitaan firman. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 14 berkata, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dan di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberengus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Situasi pandemi mengalami kondisi yang sulit. Tapi pagi hari ini kembali mengingatkan kita semua untuk saling bertolong-tolongan. Ingat Bapak Ibu, mereka yang layak disokong adalah para gembala, pekerja, guru,
penginjil, dan misionaris yang setia, pembawa kabar baik, pemberita Injil. Ya. 3 Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 berkata, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Bapak Ibu, bagaimana perjalanan seorang hamba Tuhan, pembawa kabar baik di zaman dulu sampai hari ini? Tetap sama. Mereka hidup, mereka melakukan, mereka mengajarkan tentang kebenaran. Menolak memberikan sokongan, jikalau kita mampu, berarti menabur dalam daging serta menuai kehancuran. Apa artinya menolak memberikan sokongan jikalau Bapak Ibu Saudara mampu? Artinya membiarkan hamba-hamba Tuhan itu, membiarkan mereka yang berada di dalam permohonan kepada Allah, berada di dalam tangisan, berada di dalam penderitaan. Nah, Alkitab berkata, akan menuai kehancuran. Ya. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini kebenaran yang mengingatkan kita. Jangan sesat. Pak Pendeta, boleh enggak aku melakukan dosa, lalu kemudian aku kembali minta ampun pada Tuhan? Ingat Bapak Ibu, hidup ini adalah anugerah, cuma-cuma, gratis. Tetapi bukan gratisan loh. Ya. Cuma-cuma, tetapi bukan gratisan. Gratis memang, cuma-cuma. Tapi jangan lupa, bukan gratisan. Apa artinya? Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tahu kebenaran, janganlah hianati kebenaran itu. Bolehkah melakukan dosa, lalu kemudian minta ampun lagi? Ini yang Alkitab katakan, jangan sesat. Ya. Apa yang dikatakan firman? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya kan nanti kita bisa minta ampun sama Tuhan. Intinya kan masuk surga. Ini dia. Jangan sesat. Semua akan menuai sesuai apa yang dilakukannya. Jadi jelas, mulai dari perilaku kita, sikap kita, tindakan kita, pikiran kita, Tuhan perhitungkan.
dan tindakan kita apakah sesuai dengan kebenaran itu. Inilah pentingnya kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sekalipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi firman ini hidup mengingatkan kita kembali untuk kita mereview diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu? Memberi kepada mereka yang melayani firman, termasuk perbuatan baik terhadap mereka yang menjadi anggota keluarga orang beriman. Ya, itu dikatakan perbuatan baik. Memberi hal yang melakukan kebaikan. Karena itu, Galatia 6 ayat 10, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apa yang dituai? Matius pasal 10 ayat 41 sampai 42 berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saya ulangi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tidak akan berkurang dan tidak akan hilang apa yang Bapak Ibu punya yang banyak itu untuk memberikan kepada orang, kepada murid Kristus, kepada pemberita Injil, kepada para gembala, para pekerja, pelayan Tuhan, para pemberita Injil, misionaris. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan ini diajarkan, disampaikan, kita baca supaya kita mau melakukannya. Sesulit apapun keadaan kita hari ini, di masa pandemi ini, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Ingat, apa yang kita tuai, kita akan tabur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang indah ini. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini bahwa kebenaran-Mu ya dan amin. Ajar kami untuk melakukan kebaikan. Ajar kami untuk melakukan kebenaran. Seperti kebenaran-Mu pagi hari ini yang sudah kami baca. Berkati hamba-hamba Tuhan, baik di kota maupun di desa. Mereka yang ada di dalam kesulitan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Yang terus berdoa bagi jemaat, bagi orang-orang percaya. Bagi semua umat. Supaya ada keselamatan di dalam rumah tangga. Supaya ada pertolongan dan mujizat di dalam rumah tangga. Supaya ada